Ada yang tujuan cinta tanah air, ada tujuan refleksi, ada yang relaksasi, macam-macam. Nah, saya ingin mengatakan begini, Mbak. Kita harus berpikir bahwa kalau memang kita prihatin, ingin refleksi, ada gap sosial, ada kesenjangan sosial di Indonesia yang tinggi. Pada satu sisi ada kondisi orang menguasai ekonomi yang begitu sangat besar, tapi pada sisi ada kondisi ekonomi yang begitu parah. Maka kalau pengen refleksi, evaluasi adalah Anda harus datang ke Kupang, melihat bagaimana kondisi-kondisi masyarakat di NTT. Kalau Anda pengen refleksi, lihat ke masyarakat yang mengalami ketidakadilan, bukan dengan melakukan pos-pos seperti itu. Pemerintahan ini bukan pemerintahan militer. Pemerintahan ini adalah pemerintahan sipil, ya. Bagaimana sebenarnya esensinya sama, ya. Di mana seorang pemimpin, ya, presiden, visi misinya itu harus dijalankan oleh menterinya. Itu dulu, ya kan? Kalau di militer, ya harus sesuai dengan komando. Terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi. Saya langsung ke Mas Hairul. Mas Hairul, kalau tanggapan masalah Araf tadi seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya memang untuk membentuk karakter, menjadikan pemimpin lebih negarawan, yang negarawan itu sebenarnya butuh Lemhanas, nggak perlu nih camping-campingan, naik Hercules. Iya betul, forum yang lebih serius dan lebih strategis jelas Lemhanas. Makanya tapi kita perlu ingat konteksnya adalah di sini adalah retreat. Retreat itu kegiatannya 3 hal yang utama, refreshing, ya, atau refleksi juga di situ, relaksasi. Kalau menurut tadi Mas Araf bilang akan ini bentuk dari militerisasi, Anda setuju? Kejauhan kalau bicara militerisasi, ya militerisasi. Jauh. Faktanya kita melihat mereka melakukan relaksasi di situ, kemudian ada momen-momen mereka melakukan refleksi mulai dari. Tapi tadi baris berbaris kata Mas Uki, ada baris berbaris tadi. Dalam jumlah besar, pergerakan dalam jumlah besar bergerak dari satu titik ke titik yang lain supaya lebih rapi, lebih terukur waktunya. Ya, itu kan ya berbaris, walaupun ya mungkin ada yang masih langkahnya itu tidak banyak yang sepuh tidak juga. sama, ya masih tidak sama, itu bukan soal, tapi mereka bergerak bersama, itu yang paling penting, konteksnya di situ baris. Tapi yang paling penting tadi 3 hal itu ya, refleksi, relaksasi, kemudian pembelajaran. 3 hal ini menuju pada 2 aspek yang ingin dibangun ya, kepercayaan dan kerjasama tim di situ. Nah ini yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi bisa dibentuk hanya dalam waktu 3 hari? Itu pertanyaan yang sama sebenarnya, mengapa banyak perusahaan, banyak lembaga misalnya melakukan retreat, outbound gitu ya. Itu sama gitu ya. Apa bisa dilakukan dalam 2 hari? Tapi setidaknya ini merupakan langkah awal yang baik untuk menuju upaya-upaya yang lebih baik lagi. Bilang team building. Yes. Masalah Araf akan ditanggapi. Begini, ini kan Presiden sedang akan memimpin 5 tahun ke depannya, dibantu oleh para menteri. Maka pertanyaan dasar kita adalah soal refleksi, relaksasi, itu urusan masing-masing tuh, relaksasi, refleksi, bisa ke puncak, ngeliat gunung. Team building itu dibangun oleh Presiden dalam kabinet. Ini saatnya bekerja untuk ke depan. Nah, yang kedua adalah yang harus diperhatikan, kalau emang ingin mengevaluasi dan pengen refleksi terhadap kondisi kebangsaan. Jadi Anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak esensial sama sekali, menghamburkan anggaran? Kalau saya melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak pas. Kalau tujuannya untuk apa dulu? Karena beda-beda nih. Jubir ngomongnya begini, Mas Hairul Fahmi ngomong begini, nanti koordinator presiden ngomong begini. Berbeda-beda nih. Ada yang tujuan cinta tanah air, ada tujuan refleksi, ada yang relaksasi, macam-macam. Nah, saya ingin mengatakan begini, Mbak. Kita harus berpikir bahwa kalau memang kita prihatin, ingin refleksi. Saya tadi baru baca berita tuh. Beberapa waktu lalu berita. Masyarakat 1 orang menusuk perutnya ya karena tidak bisa membeli beras tuh. Prihatin kita itu. Artinya ada gap sosial, ada kesenjangan sosial di Indonesia yang tinggi. Pada satu sisi ada kondisi orang menguasai ekonomi yang begitu sangat besar, tapi pada sisi ada kondisi ekonomi yang begitu parah. Maka kalau pengen refleksi, evaluasi adalah Anda harus datang ke Kupang, melihat bagaimana kondisi-kondisi masyarakat di NTT. Kalau Anda pengen refleksi, lihat ke masyarakat yang
mengalami ketidakadilan, bukan dengan melakukan post seperti itu. Nah itu satu kalau tujuannya refleksi ya, secara serius pengen refleksi. Harusnya belanja masalah ya, bukan? Belanja masalah, kita punya problem kesejahteraan sosial yang tinggi, Mbak. 0,03 hektar petani Indonesia itu hanya memiliki itu. Tapi sebagian besar pengusaha dari Lampung, Sumatera Selatan sampai perkebunan sawit dikuasai hanya 1-2 segelintir kelompok. Ada gap sosial yang serius. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita merefleksikan soal ini untuk mengurangi angka kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan problem kesejahteraan masyarakat, bukan dengan melakukan upaya-upaya militerisasi seperti ini yang menurut saya urgensinya tidak jelas. Mas Araf, baru 2 hari kerja, itu satu. Jadi bukan sedikit, terlalu jauh kalau kita ngomong masalah itu. Kita tadi kan katanya refleksi. Saya kembali ke kontekstualnya saja. Bahwa style pemimpin itu berbeda-beda. Tadi dikatakan oleh Nisa bahwa ini komando seperti itu. Ini harus diksi-diksi seperti ini kita harus nggak boleh lah seperti itu ya. Bahwa pemerintahan ini bukan pemerintahan militer. Pemerintahan ini ada pemerintahan sipil ya. Bagaimana sebenarnya esensinya sama ya. Di mana seorang pemimpin ya, presiden, visi misinya itu harus dijalankan oleh menterinya. Itu dulu, ya kan? Kalau di militer ya harus sesuai dengan komando, itu militer. Tapi di dalam pemerintahan sipil harus sesuai. Nggak sesuai 6 bulan Anda harus keluar. Nggak sesuai dengan visi misi presiden harus keluar. Sampai akhirnya Pak Prabowo membuat suatu badan sendiri, badan pengendali dan investigasi untuk memonitor pekerjaan ya, kinerja dari para menteri-menteri ini udah sesuai atau tidak dengan itu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo tidak yakin dengan menteri dan wakil menteri yang dipilihnya dong. Evaluasi dari apa yang sudah dia jalankan selama 5 tahun terakhir, dan beliau orang yang sangat strategik gitu loh. Dia punya konsep ini bukan dalam 1-2 tahun. Udah 15 tahun dia punya konsep ini, pengalaman dia di militer juga sebelumnya. Dia punya konsep, dia punya ideologi, dan dia buat itu dalam bentuk strategi. Secara strategis seperti ini. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi jangan diksinya jangan diksi komando, jangan diksi pakai baju militer. Bukan itu esensinya. Esensinya ini, menteri-menteri ini harus, tanda kutip ya, harus sesuai visi misinya, harus nurut apa kata presiden. Udah, mau Pak SBY, mau Pak Jokowi, seperti itu semua. Banyak menteri yang direshuffle di periode sebelumnya juga seperti itu. Yang direshuffle itu, sebagian, itu karena kinerjanya nggak bagus, kedua, melenceng. Makanya, kenapa dibentuk badan itu? Supaya tidak ada proyek mercusuar. Apa yang dimaksud dengan proyek mercusuar itu? Jangan jalan sendiri-sendiri, ya. Tidak ada Superman tadi seperti dikatakan oleh Bang Ara ya. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Kita kerja solid. Nah, itu yang paling penting. Jadi sinergi satu tim itu yang paling penting. Jadi kita harus bicaranya itu benar-benar kontekstual dalam hal ini. Nah, itu yang pengen beliau terapkan ya. Nah, pentingnya ini ngumpul itu seperti ini. Tadi kan Mas Ipang visi gitu. Ya, Mas Ipang udah ngomong ini, ya kan? Dan yang lain juga sudah ngomong bahwa ini para menteri-menteri ini dari berbagai latar belakang. Ada yang latar belakang politisi, ada yang latar belakang akademisi, ada latar belakang profesional. Nah, dan oleh karena itu mempunyai mindset dan cara pandang yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dikumpulin, dijadiin satu, sehingga timbul suatu solidaritas, timbul menjadi suatu kekuatan bersama. Memang ya, kalau dibilang apakah cukup atau tidak, memang perlu panas dan sebagainya. Saya ingat pidato Pak Prabowo ya di waktu pelantikan. Salah satu isu yang serius buat Prabowo adalah melakukan agenda pemberantasan korupsi. Kita semua menyadari bahwa korupsi ini problem serius di Indonesia, baik di pejabat negara khususnya. Oleh karenanya, kalau itu menjadi hal yang memprihatinkan buat kita semua, maka yang harusnya dipilih untuk refleksi dan pendidikan itu adalah ya semua pelatihan di KPK, ya kan? KPK, Lemhanas. Enggak, mereka dilatih di KPK tuh untuk pencegahan korupsi, pendidikan korupsi, untuk anti korupsi.
supaya anggaran-anggaran negara yang akan mereka kelola itu tidak bocor gitu kira-kira. Oke, Itu jauh lebih penting saya langsung ke ketimbang Mas pelatihan Uki. dia ke militer. Mau berapa lama kayak anti gitu? korupsi. Baik, saya ke Mas Uki. Mas Uki, sebenarnya tidak perlu camping di Lembah Tidar, tidak perlu naik Hercules ke sana. Cukup pelatihan di Lemhanas atau di KPK untuk mewujudkan pemerintah yang solid dan bersih. Mas Uki masih di mute? Ya, mohon maaf. Silakan. Saya harus mengembalikan lagi diskusi ini kepada kenapa sih dilakukan retreat ini atau retreat ini di Magelang ini, ya. Jadi tadi diskusinya sudah jauh ya ke arah militeristik, tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada pelatihan-pelatihan, tidak ada penggemblengan-penggemblengan yang bersifat militeristik. Kurang lebih seperti itu dulu ya. Saya harus jelaskan dulu kenapanya saya tarik agak Tapi jauh. kenapa pakai baju loreng, Mas Uki? Kenapa harus pakai baju loreng? Sebentar. Saya mohon dikasih waktu dulu ya. Silakan. Begini, Indonesia ini dalam posisi di mana kita itu nggak bisa memilih, kita nggak punya pilihan banyak, bukan nggak bisa memilih. Ini either or ya. 2045 kalau kita nggak jadi negara maju, maka Indonesia akan terjebak di middle income trap. Ya, itu dulu. Nah, untuk sampai ke sana, pemerintah, tim kami sudah menghitung ya bahwa untuk sampai ke sana berarti GDP kita udah harus sekian di tahun 2045. Maka ya pertumbuhan yang harus kita capai itu setidaknya 8% per tahun. 8% per tahun inilah yang harus kita kejar. Nah, untuk mengejar 8% per tahun itu, maka Indonesia seluruh bidang pembangunannya itu harus sukses. Dan undang-undang kementerian kita mencatat ada 46 bidang kementerian ya. Di undang-undang kementerian yang lama ya, jumlah kementerian itu dibatasi sebanyak 34 kementerian. Nah, alhamdulillah sudah ada undang-undang kementerian yang baru. Sekarang batas maksimum kementerian itu berada di hak prerogatif presiden. Nah, kalau kita lihat jumlah kementerian yang sekarang ya, ada 41 kementerian sektoral, lalu ada 5 badan, lalu ada 7 Menko, Menteri Coordinating Ministries ya. Nah, kalau kita gabung ini kementerian sektoral dengan badan, yang satu 41, yang satu 5, itu cocok 46 sesuai dengan bidang pembangunan yang harus dihandle oleh pemerintah. Nah, lalu ada Menko yang mengkoordinir kementerian-kementerian tersebut supaya membantu tugas koordinasi presiden. Nah, dan sebentar. Dan untuk memastikan ya ini kan banyak banget ya. Untuk memastikan mereka itu bergerak ke arah yang sama sesuai dengan visi presiden ya, maka dilakukanlah beberapa hal. Yang pertama, sewaktu ya Presiden terpilih Prabowo Subianto masih menjadi presiden terpilih, mereka itu dipanggil ke Kartanegara ya untuk memastikan dulu bahwa mereka itu memiliki satu visi. Di sana ya Pak Prabowo mengatakan kamu nggak boleh korupsi, jangan nyolong uang rakyat, jangan pakai kewenangan kamu untuk keuntungan pribadi. Itu yang pertama ya di Kartanegara. Lalu yang terjadi yang kedua di Hambalang ya, di sana dilakukan capacity building, penambah luasan wawasan, yaitu terkait ekonomi, terkait geopolitik, dan yang terakhir adalah tentang artificial intelligence yang kaitannya juga dengan proses digitalisasi untuk digunakan untuk meningkatkan transparansi di dalam proses jalannya pemerintahan ini. Nah, baru di hari ketiga ini ya, inilah team building tadi. Jadi memastikan pertama sebelum mengangkat iya sudah ya, kemudian menambah wawasan iya sudah. Lalu yang ketiga ini adalah untuk membangun soliditas ya, untuk membangun kekompakan. Tidak boleh lagi ya ada orang-orang di sini mewakili kelompok-kelompoknya tertentu. Di sini cuma ada satu visi presiden dan di sini cuma ada satu bos dalam tanda kutip. Jadi biar bisa melebur ya. Dengan tiga tahap yang ya baik, dengan 3 tahap yang tadi Mas Uki lakukan, apakah bisa langsung gas? Kita akan membahasnya usai jeda.